VLAN, Virtual Local Area Network atau sering disingkat VLAN ya, merupakan sebuah local area network yang dikonfigurasi sehingga terlihat secara fisik seperti sebuah jaringan lokal, namun secara logikal merupakan sekumpulan segmen jaringan yang berbeda. Nah, di materi sebelumnya kita sudah dijelaskan, jadi pada dasarnya VLAN itu seperti halnya sebuah jaringan lokal atau LAN. Namun dengan VLAN, jaringan tidak dibatasi oleh fisik atau ruangan tertentu. Host atau user dapat terletak dalam satu ruangan yang sama dengan suatu perangkat jaringan yang sama, namun dalam segmen jaringan yang berbeda-beda. Nah, supaya lebih jelas, kita akan melihat contoh realnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi sebelumnya mungkin di kelas 1 kalian sudah belajar tentang apa itu LAN gitu ya, Local Area Network. Itu ada di mata pelajaran jaringan dasar. Nah, contoh yang kalian lihat di layar ini, kita memiliki 3 buah LAN ya. Ada LAN 1 ruang guru, kemudian LAN 2 ada lab akuntansi, kemudian di LAN 3 itu ada lab TKJ. Nah, sebenarnya LAN itu apa sih? Jadi LAN itu sekumpulan peralatan jaringan seperti contohnya komputer, ada switch atau mungkin nanti kita tambah laptop gitu ya, yang saling terhubung dan berada pada area yang berdekatan atau terbatas ya. Nah, contoh ini adalah LAN 1 gitu ya. Nah, di LAN 1 jadi setiap user atau host itu cuman bisa saling terhubung dengan komputer yang ada di sebelahnya gitu ya. Areanya terbatas nih, hanya di ruang guru. Contoh, kepala sekolah hanya bisa saling bertukar data dengan guru 1 atau host dari guru 2 gitu ya. Areanya terbatas. Lalu bagaimana jika kita ingin menghubungkan 3 buah jaringan LAN ini agar bisa saling berkomunikasi gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai perangkat tambahan. Contoh seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menggabungkan 3 buah jaringan LAN tadi yang sifatnya terbatas, terpisah-pisah menjadi sebuah jaringan yang bisa saling terhubung gitu ya. Nah, ini sudah saling terhubung. Tapi kemudian muncul sebuah pertanyaan baru atau sebuah masalah baru. User atau host dari lab TKJ ternyata bisa mengakses data yang di-share kepala sekolah yang harusnya itu diperuntukkan untuk guru aja, bukan ke siswa gitu ya. Contoh seperti ini. Kepala sekolah ingin mengirimkan pesan ke guru yang ada di PC 5 nih ya, ke sini. Tapi ternyata pesan ini tidak hanya tersampaikan ke guru 5, tapi ke seluruh user yang ada dalam jaringan tersebut. Contohnya ini dikirim, nah dari sampai switch ini masuk ke setiap guru yang ada di sini. Kemudian ini tersebarkan ke jaringan yang ada di sebelahnya. Maka ini kan informasinya tersebar luas gitu ya, makanya keamanan jaringannya itu tidak terjaga. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa menjaga atau membatasi informasi tersebut agar tidak tersebar terlalu luas gitu ya. Nah, maka kita akan menggunakan yang namanya VLAN. VLAN itu salah satu fungsinya agar keamanan atau keamanan jaringan gitu ya, itu tetap terjaga. Kemudian juga membatasi agar informasi itu tidak tersebarluaskan kepada yang tidak diperuntukkan tadi gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan ya. Jadi sebelumnya saya bilang VLAN itu pada dasarnya sama seperti jaringan LAN gitu ya. Namun pada VLAN jaringan tidak dibatasi oleh fisik atau ruangan tertentu. Jadi sebelum tadi saya bilang juga bahwa LAN itu areanya terbatas, hanya sebatas sebuah gedung atau sebuah
rumah gitu ya. Contoh kalau di sini kita punya 3 buah gedung nih. Jadi di sini setiap user itu hanya bisa saling terhubung hanya pada sebuah area terbatas ini tadi ya gitu ya. Contoh seperti ini gitu ya. Ini di LAN 1 ruang guru, mereka hanya bisa saling berkomunikasi dengan user yang ada di ruang guru tadi. Nah, kemudian sekarang ini ada sebuah kasus baru. Di setiap LAN gitu ya, ini ada guru. Contoh di sini ya, ini ada sebuah PC seorang guru gitu ya, di lab akuntansi gitu ya. Kemudian di lab TKJ juga ini ada guru juga gitu ya. Nah, ini kan otomatis jika kasusnya seperti ini, guru yang berada di lab akuntansi ini kan tidak bisa berkomunikasi dengan sesama guru atau kepala sekolah yang ada di ruang guru gitu ya. Nah, secara fisik ini kan udah terpisah gitu ya, nggak bisa saling terhubung. Nah, fungsinya VLAN ini tadi itu secara logika mereka bisa saling terhubung walaupun secara fisik mereka ini kan jauh nih ya. Nah, secara logika kita bisa menghubungkan si guru yang terpisah ini tadi gitu ya, atau guru yang ada di ruang yang berbeda ini agar bisa saling terhubung. Itu kita menggunakan VLAN gitu ya. Nah, untuk menghubungkannya kita membutuhkan sebuah perangkat tambahan gitu ya. Nah, contoh seperti ini gitu ya. Jadi walaupun secara fisik gitu ya, guru 2 ini tidak ada di kantor guru, ini kita bisa menghubungkan agar kepala sekolah contoh ingin mengirim pesan ke guru 2 gitu loh. Jadi yang tadinya kan kalau LAN itu areanya terbatas nih, hanya pada satu LAN gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menghubungkan beberapa LAN gitu ya, secara virtual tentunya dia, tidak secara fisik, agar bisa saling terhubung tadi gitu ya. Jadi itu adalah si fungsi VLAN, menghubungkan perangkat yang terpisah secara fisik gitu ya, tapi terhubung secara logika tadi. Itu fungsi VLAN tadi ya. Yang harusnya nih kan sebelumnya ini enggak yang harusnya nih kan kepala sekolah ini hanya bisa saling berkomunikasi dengan guru yang ada di LAN ruang guru. Jika kita menggunakan VLAN, kita bisa berkomunikasi dengan guru yang berada pada jaringan yang berbeda gitu ya. Contoh kepala sekolah mengirimkan sebuah paket data kepada guru 5 contohnya di sini. Jadi pesan ini yang dikirim hanya tersampaikan atau bisa dibuka atau bisa dibaca oleh si guru 5 tadi, tidak tersebar luaskan ke user yang ada di dalam jaringan semua ini gitu ya. Jadi itu aja untuk sekarang. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat chat atau kolom komentar gitu ya. Atau mungkin besok ketika kita tatap muka terbatas untuk praktek, saya buka pertanyaan setelah jam pelajaran selesai gitu ya. Kalian bisa tanya supaya lebih jelas ketika kita tatap muka. Kalau nggak salah itu kan tatap muka kita mulai jam 8. Nah, setelah selesai praktek mungkin sekitar jam 12 atau jam 11 setelah praktek selesai, silakan tanya saya yang mana yang belum jelas gitu ya. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.